Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita semuanya sehingga kita disampaikan di bulan yang penuh maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menganjurkan kepada kita semuanya untuk mengisi daripada bulan yang mulia ini dengan banyak ibadah, banyak amalan sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa setelah kita yakin akan terbenamnya matahari, setelah kita yakin bahwasanya adzan maghrib sudah dikumandangkan, dan berbuka puasanya sebelum kita menunaikan sholat maghrib itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Dan sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bukaan-bukaan, yaitu yang pertama yaitu ar-rutab, yaitu kurma yang masih muda. Jikalau sulit kita mendapatkan kurma yang masih muda, bisa dengan at-tamr, itu kurma yang sudah kering. Tidak bisa mendapatkan lagi, bisa dengan yang manis-manis. Yang penting kita harus membatalkan puasa itu setelah yakin akan terbenamnya matahari, walaupun dengan seteguk air, dan sebelum menunaikan salat maghrib. Dan di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk selalu membasahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita berdoa ketika kita ingin berbuka puasa. Doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itulah doa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin berbuka puasa. Dan termasuk daripada sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sahur, yaitu menyantap sahur. Walau bijur'ati ma'in, sekalipun dengan seteguk air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Dan waktu disunnahkannya kita menyantap sahur yaitu di pertengahan malam.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengakhirkan daripada sahur kita. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyantap sahur bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau beranjak menunaikan salat. Sahabat Anas pun bertanya kepada Zaid, "Kam bainahuma?" Berapa jarak di antara keduanya? Yaitu jarak di antara sahur dan salat. Faqala, Zaid pun berkata, khamsuna ayah, yaitu sekitar 50 ayat seseorang membaca Al-Quran. Para ulama menyimpulkan daripada cerita ini, kalau diukur dengan waktu, yaitu sekitar 15 atau 20 menitan sebelum dikumandangkan adzan subuh. Dan termasuk daripada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu bagaimana kita menjaga daripada anggota badan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada anggota badan kita dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dari lisan, dari mengumpat, dari perkataan kotor, dari berbohong, dari menggunjing, ghibah, namimah, atau maksiat mata seperti memandang suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dari pendengaran, dari telinga, yaitu mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Ramadan ini hendaknya kita mengisi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran, beribadah semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, sehingga ibadah puasa kita berbobot dan ibadah puasa kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ihdini wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.